Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam agung pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, apa reaksi kita jika seseorang yang telah kita kenal telah mencapai kesuksesan? Apakah kita akan iri dan akhirnya memutuskan untuk memusuhinya? Atau kita senang atas kesuksesannya dan bahkan akan mendoakannya semakin sukses, atau malah mencurigai kesuksesannya? Rasa iri hati dan dengki juga tampak dalam kisah Injil hari ini. Karena banyak mujizat yang dilakukan Yesus, Yesus menjadi populer
di kalangan orang-orang Yahudi, terutama di kalangan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin. Hal ini membuat orang-orang Farisi yang adalah penguasa atau ahli agama terancam oleh popularitas Yesus yang semakin meningkat. Jika Yesus semakin terkenal, maka umat maupun orang-orang miskin akan berpaling kepada Yesus. Hal ini akan membuat pemasukan dan pendapatan mereka berkurang. Jadi, mereka mencari cara untuk membungkam Yesus. Mereka menyusun rencana jahat untuk membunuh Yesus dengan pemikiran bahwa jika Yesus mati, maka popularitasnya juga akan hilang. Tetapi itu tidak terjadi seperti itu, karena rencana mereka tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jika orang-orang Farisi tidak iri pada Yesus? Bagaimana jika mereka hanya berdialog dengan Yesus sehingga mereka bisa bahu-membahu membantu orang miskin? Jika hal itu terjadi, maka orang-orang Farisi bisa menjadi agen perubahan positif dalam kehidupan orang-orang miskin. Tetapi mereka lebih memilih untuk membiarkan iblis menabur kecemburuan dan keserakahan di dalam hati mereka. Oleh karena rasa iri hati, dengki, dan serakah, mereka melakukan kejahatan tercela untuk membunuh Yesus yang tidak bersalah. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah rasa iri hati dan keserakahan bermanfaat bagi kita? Jawabannya pasti tidak. Itu tidak ada gunanya bagi kita. Hal itu hanya akan mendorong kita untuk melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi terhadap Yesus. Itu pun membuat hidup kita tidak nyaman. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini kita diundang untuk menyingkirkan segala perasaan iri hati dan keserakahan di dalam hati kita. Daripada kita iri hati, dengki, dan serakah yang akan menggerogoti hidup kita, mari kita bahagia dengan mereka yang berhasil. Mari kita berjuang untuk bisa belajar berbuat baik. Daripada menjadi iri hati dan serakah, mengapa kita tidak menjadi salah satu agen yang memulai tindakan murah hati? Perbuatan baik yang menjadi buah iman kita. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, kami mohon, semoga dalam masa Prapaskah ini kami tidak menanam rasa iri hati, dengki, dan serakah terhadap sesama kami. Tetapi jadikanlah kami menjadi agen-agen pembawa sukacita di tengah-tengah sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami
ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.